Saya mau tanya tentang bagaimana sebaiknya cara tepat bagi panitia amil zakat. Biasanya imam menyiapkan beras untuk muzaki dan biasanya zakat diserahkan berupa uang. Hampir habis napasku, lompat baris tak ada bertitik koma. Ada mufti Mesir namanya Syekh Ali Jum'ah. Siapa namanya? Kalau nak menengok Syekh Ali Jum'ah, tulis di Google tuh Syekh Ali Jum'ah. Di YouTube tulis Syekh Ali Jum'ah. Masih hidup orangnya di Mesir. Nama kitabnya Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan. Kata dia, menurut mazhab Syafi'i itu zakat itu, fitrah itu dengan makanan pokok. Makanan pokok Nabi 4. Yang pertama gandum, yang kedua kurma, yang ketiga zabib. Zabib itu anggur kecil yang dikeringkan, namanya zabib. Kita menyebutnya kismis. Yang keempat aqid, bukan suku akid. Aqid, aqid artinya susu kambing yang dijemur kering, mentega. Jadi tak ada beras. Jadi siapa yang membayar zakat fitrah dengan beras itu bid'ah, karena tak dibuat Nabi. Yang ada adalah makanan pokok. Kenapa mesti dikasih makanan pokok? Karena zakat fitrah itu untuk dimasak besok pagi. Semua fakir miskin mesti hari-hari raya, jangan ada yang lapar. Karena kalau dikasih dia duit, bisa duit itu dikunyah? Tak bisa. Ini alasan mazhab Syafi'i kenapa mesti dikasih makanan pokok. Di kampung tuh makan sagu, kasih sagu. Makan jagung, kasih jagung. Makan tiwul, kasih tiwul. Nek wis warek, wis royo. Dalam mazhab Hanafi, ughnuhum li hadzal yaum, itu dalil. Buat mereka hari ini mampu, senang. Dengan dikasihnya duit, maka dia bisa beli beras. Syekh Ali Jum'ah untuk zaman sekarang ini lebih condong kepada mazhab Hanafi. Dibayarkan berduit. Kenapa? Dengan dibayarkan duit, maka dia nanti bisa membeli beras. Kalau dibayarkan beras, bayar beras, dapatnya satu goni besar, dia perlu duit. Akhirnya beras itu dijualnya balik ke warung, malah harganya turun. Makanya kata Syekh Ali Jum'ah, untuk zaman sekarang pakai duit. Tapi saya Abdul Somad, dari sejak pulang Maroko 2008 sampai kemarin 2022, membayar zakat fitrah tetap pakai beras. Jadi kuncinya dua aja. Kalau mau pakai beras, bawa beras dari rumah. Saya sendiri yang membelinya di Jalan Subrantas, sebelah kiri depan masjid. Ada, saya tengok, beras terbaik Kuda Lawi. Barah-barah kok Pak, 125. Ayo, mana yang paling mahal, yang paling rancak, yang paling lama? Iko beli. Saya masukkan ke plastik hitam, saya timbang, saya bayar. Kalau mau bayar pakai beras, kita beli, bawa dari rumah, bayarkan. Kalau mau bayar pakai duit, bayar duit. Jangan diboli beras di masjid. Pemiliknya tak jelas. Pemilik beras ini siapa? Kecuali amil ini memang tukang jual beras. Itu bisa. Ada stoknya, ditumpuknya di belakang 1000 bungkus. Asal kita beli, jual. Aku jual beras ini, yo. Aku bayarkan anakku, yo. Aku beli jual beras ini, yo. Aku bayarkan untuk biniku, bisa. Tapi kalau beras yang satu itu dibungkus, aku beli untuk anakku, aku beli untuk biniku, aku beli untuk lakiku. Lama-lama kuyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat fitri itu dilakukan khusus di bulan Ramadan ya Ustadz. Baik. Lalu kemudian jika memang bentuknya itu harus makanan, Ya. padanan makanan apakah yang kira-kira sama dengan kurma dan gandum? Ya. Atau tadi beratnya 2,5 sampai 3 kilo, apakah kita ngasih beras? Ya. Atau ngasih makanan yang sudah kita siapkan untuk mereka supaya mereka juga makan secara langsung? Karena kan kalau beras mungkin harus masak dulu gitu ya misalnya. Nah kalau memang ternyata kita mau ngasih beras, itu harus hari H-nya besok selesai Syawal, atau sehari sebelumnya, sebaiknya seperti apa sih Ustaz? Bagus, ya. Terima Bagus kasih. sekali pertanyaannya. Baik.
Ada pertanyaan, kalau bentuknya makanan, makanan apa yang diberikan? Apakah makanan jadi yang dikonsumsi atau kemudian makanan bahan yang bisa diolah? Kalau diolah, waktunya kapan? Pertama, teman-teman sekalian, di hadis ini disebutkan kurma dan gandum. Ini contoh menunjuk kepada makanan pokok. Awas. Ya, jadi makanan pokok orang Arab dari dulu zaman Nabi sampai sekarang itu umumnya mereka makan kurma dengan gandum. Dan ditafsirkan oleh ulama, jangan lihat kurma dan gandumnya, tapi lihat kepada makanan pokoknya. Artinya, kalau di setiap tempat makanan pokoknya bukan kurma dan gandum, misal di kita beda bukan kurma dan gandum, maka makanan pokok itulah yang dikeluarkan sebagai zakatnya. Kalau kita makanan pokoknya apa? Bukan, saya nasi ya. Kalau beras itu makanan pokok bagi hewan bertembolok ya. Baik, itu ada ayam, bebek, itu beras. Kalau saya nasi, bahannya dari beras ya. Baik, karena bahannya dari beras, maka kita keluarkan dari beras. Kapan dikeluarkannya? Nah, ini poinnya. Ingat baik-baik, zaman Nabi ini kurma itu kan gak dimasak, tinggal langsung dikonsumsi. Tapi gandum harus diolah. Maka dari itu para ulama memberikan batasan, kalau akan diberikan berupa makanan pokok yang harus diolah seperti beras, tentunya bukan cuma beras ya, ingat ya, sandingkan dengan pokok lauknya, lauk pauknya seperti sembakonya misalnya, maka berikan tanggat agak jauh-jauh hari sebelumnya ya, atau tanggat agak menjauh sebelum Idul Fitri Syawalnya. Misal sehari sebelumnya boleh diberikan ya, atau 2 hari sebelumnya boleh disampaikan, sehingga punya waktu untuk mengolah dan punya kesempatan untuk memasak dan menghidangkannya. Tapi jika kemudian makanannya makanan jadi ya, seperti misalnya kita ingin berikan hidangannya khusus, makanan langsung yang senilai dengan senilai ini semua, maka silahkan diberikan. Batas paling maksimalnya setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri ya. Yang paling utama akan lebih baik diberikan bahan supaya bisa dimasak sesuai dengan seleranya. Khawatir diberikan jadi malah tidak disukai atau tidak cocok dengan itu sebuah. Paham insyaallah ya? Baik. Jadi apa makanan pokok kita? Alhamdulillah. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mohon maaf, ini sebenarnya bukan pertanyaan saya, namun curhatan dari teman saya. Masya Allah. Masya Allah. Ada miskin sekali nih Pak Ustadz, katakanlah dia sebagai fakir miskin, ya. Saya maksudnya, udah fakir miskin gitu. Baik. Bagaimana hukum zakatnya? Apakah dia juga wajib untuk membayar zakat gitu? Ya. Nah, kemudian dahulu kan nih, sekarang ini kan lagi ngetren zakat uang sama beras, mana yang lebih kita utamakan? Apakah beras dulu atau uang dulu? Baik, insya Allah kejawab. Ya, makasih. Ya, makasih pertanyaannya. Di sini saya ingin definisikan dulu supaya paham kita batasannya. Beda antara fakir dengan miskin. Kalau fakir, orang yang memang tak punya kemampuan beraktivitas maksimal sehingga tidak bisa menghidupi dirinya, pekerjaan tak punya, berusaha juga sulit, sehingga pemenuhan kebutuhannya dirasakan sangat susah. Miskin, orang yang punya pekerjaan tapi hasil dari pekerjaan itu belum mampu memberikan apa yang ia butuhkan secara maksimal, maka dibantu ia dari zakat supaya stabil dalam proses kehidupannya. Dalam kategori ini, jika memang ada orang sama sekali tak bisa kemudian mengeluarkan, statusnya sulit, jangankan untuk keluarkan zakat, dirinya pun kesulitan. Bagaimana status zakatnya? Kata para ulama, statusnya ini sepanjang dia berpuasa, artinya berpuasa, pertama mengatakan tetap dia mengeluarkan. Dari mana caranya? Bisa dibantu dengan orang lain yang bersedekah. Yang kedua, Ustadz, bagaimana zakat dengan menggunakan uang? Mayoritas ulama memberikan pandangan, karena zakatnya disebut menggunakan fitrun, makanan pokok, maka yang diutamakan adalah makanan bukan uang. Bahkan ada sebagian yang menolak zakat dengan uang khusus untuk zakat fitri, karena dikhawatirkan keluar dari konteksnya. Konteks yang ngasih makanan, tiba-tiba dikasih uang, dibelikanlah pulsa ya. Orang sekarang lebih baik nggak makan Ustadz daripada kehilangan pulsa, gitu kan? Yang penting itu handphone, handsome sudah nggak penting kata orang, kan? Nah, itu yang repot. Ya, Allah Taala a'lam bishawab. Jelas ya? Baik. Ada yang bertanya lagi? Barangkali? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya kan udah bekerja. Alhamdulillah. Tapi orang tua saya itu memaksa untuk tetap membayarkan zakat saya. Apakah itu boleh? Dan bolehkah saya mendabelkan zakat saya juga? Saya bayar juga gitu. Terima kasih. Baik. Pertama begini, yang ada dari orang tua sepanjang itu baik, jangan ditolak ya. Sepanjang baik dan tidak bertentangan dengan syariat, jangan ditolak untuk membahagiakan. Bahkan banyak ayat di Quran itu mendorong kita berusaha membahagiakan orang tua. Maka sedapat mungkin kalau ibu mau katakan saya mau bayarkan, gak apa-apa, terima saja dulu. Dan nilai itu ketika diberikan, nanti nilainya bisa menjadi sedekah ya, sedekah. Lalu Anda misalnya keluarkan, ini atas nama saya keluarkan, fulana binti fulan atau fulan misalnya bin fulan dan seterusnya. Jelas ya? Dan amal dihitung berdasarkan niatnya, bukan apa yang dikeluarkan. Jika yang diniatkan saya ikutkan pada ibu saja untuk menyenangkan ibu, gak apa-apa, itu yang dianggap zakat, sah. Itu yang dianggap zakat, maka sah dari ibu. Maka yang kita keluarkan itu yang berbentuk sedekah. Paham ya? Baik.
Baik, kalau paham, kita coba simpulkan. Jadi yang pertama, setiap Ramadan ada peluang bagi kita untuk mendapatkan amalan istimewa yang hanya berlangsung sekali selama setahun, disebut dengan zakatul fitri. Maka yang pertama, orang yang biasa zakat, maka Allah akan sucikan keadaan hatinya sehingga tidak terlampau loba dengan harta. Dan dia punya sifat yang tenang dengan urusan dunia karena tidak diperbudak oleh urusan harta benda. Kedua, zakat bukan mengurangi tapi menambah. Ketika Anda keluarkan, maka Allah akan tambah keberkahan dalam rezeki Anda, tambah keberkahan dalam usia Anda, dan tambah manfaat dalam apa yang telah Allah berikan kepada kita. Fitrun berupa makanan. Zakat ini dikeluarkan dalam bentuk makanan, tidak dalam bentuk yang lain menurut mayoritas ahli fikih, supaya bisa dikonsumsi dan merasakan kebahagiaan, sekaligus menunjukkan bahwa Ramadan telah usai dan saatnya makan kembali. Keadaan orang yang sudah bersih hatinya, maka kembalilah ia kepada fitrahnya. Fitrah manusia menunjuk pada kebeningan hatinya. Untuk itulah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mempopulerkan fungsi zakat fitri yang bisa mempengaruhi kepada fitrah. Maka beliau namakan dengan zakat fitrah, zakat yang bisa menyucikan jiwa seseorang selain mengonsumsi makanan untuk kebahagiaan. Itulah inti materi kita. Semoga dengan zakat fitri ini disucikan hati kita, diberikan kemuliaan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bolehkah zakat fitrah ini diuangkan? Itu yang jadi pertanyaan. Di dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, karena nabinya di dalam hadis yang sahih, sa'an min burrin, sa'an min syairin, sa'an min aruzin, sa'an min tamarin, sa'an min zabib, dan seterusnya yang disebut makanan pokok, sehingga zakat fitrah itu harus makanan pokok. Namun Imam Abu Hanifah membolehkan dengan dua. Pertama dengan makanan pokok, kedua boleh aja dengan nilainya, bahasa kita pakai duitnya aja. Itu Imam Abu Hanifah boleh pakai duit, begitu, pakai duit begitu. Namun saudara sekalian, kita di dalam agama ini jangan sampai talfiq. Talfiq itu mencampur adukan hukum yang ditolak oleh semua ulama. Talfiq nggak ada yang mengakui. Biar gampang gini aja, talfiq itu contohnya kayak makan di warung Padang, harganya ngotot harga warteg. Itu namanya talfiq. Ini bukan menghina warteg, bukan. Ini biar memudahkan mencerna aja. Warung Padang tuh bumbunya rada kental, harganya juga rada kental, bener nggak? Begitu. Warung Padang tuh warung warteg tuh, warteg itu kurang kental, harganya juga kurang kental, begitu. Kita makannya di warung Padang, ngotot harganya pengen disamakan kayak warteg, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Beda manajemen, beda aturan. Kalau makannya di warteg, ikuti sepenuhnya aturan warteg, begitu. Madhab begitu. Madhab Syafi'i itu beras harga mati tanpa opsi. Madhab Abu Hanifah itu beras boleh, duit seharga beras boleh. Namun berapa ukurannya? Di dalam madhab Syafi'i itu ukurannya 3,5 liter. Madhab Abu Hanifah itu 4,5 liter, lengkapnya 5 liter. Jadi kalau saudara zakatnya pakai duit, duitnya kudu sama senilai 5 liter, senilai 5 liter. Jadi biar ada kiai yang mayungin kita, begitu, kiai yang mayungin kita. Jadi kalau kita 3,5 liter, nanti kata Imam, kalau pakai duit anggap aja berasnya 1.000 harganya, ya 1.000, berarti kalau 3,5 liter berapa tuh? 3.500. Nanti di akhirat kata Imam Syafi'i, bener sih 3.500 tuh kalau dibeliin beras 3,5 liter tuh, tapi saya tidak izinin, kau bukan pengikut saya, pergi lah. Kita mau ngadep Allah, siapa yang bela? Nyari Kiai Abu Hanifah, bener sih ente itu pakai duit saya izinin,
tapi tidak senilai beras saya. Ente bukan pengikut saya. Ini pengikut siapa yang kayak begini nih? Itulah namanya talfik. Kagak ada kiai yang ngakuin. Kalau mau pakai duit, berapa nilainya? 5 liter. Begitu. Untuk supaya orang awam nih nggak bingung, solusinya pengurus masjid tuh dagang beras. Dagang aja beras. Karena pada akhirnya orang itu bukan nggak mau zakat fitrah pakai beras, malas nenteng ke masjid. Benar nggak? Nentengnya. Kalau udah di masjid beli tuh mau dia. Nah, bantuin dia dagang beras. Jadi dia suruh beli beras tuh 3.500, dapat beras 3,5 liter. Udah zakat fitrahnya pakai beras. Selamat. Pengurus masjid dapat duit banyak. Satu duit dari amil, satu duit dari apa tuh? Dari apa? Dagang beras. Kan boleh nggak orang dagang ngambil untung? Iya boleh, emang orang dagang pengen untung kan begitu. Maka dia dapat duit banyak dia. Itu namanya solusi. Begitu. Solusi kasih aja, tinggal konsinasi dia sama pedagang beras, tinggal bikin label. Yang murah berapa, pertama berapa, maksimal berapa. Siapa yang diwajibkan zakat fitrah ini adalah kepala rumah tangga. Suami, istri walaupun kaya raya kagak diwajibin ngeluarin zakat fitrah. Agama. Ibu tenang bu, tenang. Yang diwajibin siapa? Ya lakinya. Istri enggak diwajibin oleh agama. Andai ada seorang perempuan punya laki miskin, enggak ada duit buat zakat fitrah, beli beras, maka si suami enggak wajib zakat fitrah karena enggak punya duit, enggak ada beras buat makan. Tapi istrinya kaya raya, kontrakan aja di Joglo ada 50 tuh, di Joglo doang tuh, kaya raya tuh bininya. Bagaimana ini? Duitnya banyak? Enggak diwajibin istrimu, yang diwajibin suami. Tuh perempuan ngotot banget, biar enggak diwajibin gue mau zakat aja dah. Bagaimana? Kata agama, ya udah kalau mau zakat silakan, enggak wajib, tapi mau maksa monggo. Baik, dia ngeluarin beras. Dikasih siapa? Kasih orang miskin yang terdekat. Siapa orang miskin yang terdekat? Siapa? Suaminya. Bang, ini zakat fitrah saya. Kata lakinya, ya saya terima. Kata lakinya, nih mah nafkah saya. Emang juga kagak wajib. Udah yang diwajibin lakinya muter ke dia lagi. Enggak wajib. Begitu. Yang diwajibin adalah kepala rumah tangga, diwajibkan untuk dirinya dan untuk orang yang wajib dinafkahinya, istrinya, anaknya yang masih di bawah pengasuhannya. Kita kudu keluarin. Bagaimana anak kita yang udah baligh? Nah, ini materi kita. Udah baligh, ya seperti anak kita perempuan 9 tahun ya baligh, kan masih SD. Dia kerja ya belum. Ini kita zakat fitrah. Kita niat tuh, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa amman talzamuni nafaqatuhum fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk jiwa saya dan jiwa orang-orang yang wajib saya nafkahi, fardu karena Allah Ta'ala. Ini yang masuk bini ama anak kita yang belum baligh, belum 15 tahun. Anak kita yang udah 15 tahun SMA, enggak punya, orang dia enggak kerja, masih sekolah, kita kasih beras sama dia, lu niat, suruh niat sendiri, enggak masuk pada niat kita karena dia sudah baligh. Yang masuk pada niat kita yang belum baligh, masuk pada niat kita. Udah kita niat aja, udah masuk tuh anak-anak kita pada niat kita. Tapi anak kita yang udah baligh, yang tidak mampu, maka kita bagi beras dia, suruh niat sendiri, suruh niat sendiri. Kita bimbing niatnya. Niat, kamu niat
ajarin niatnya. Ayo niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an nukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Bimbing nih di hatinya begini nih, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk jiwa saya, fardu karena ta'ala. Begitu niat ya, suruh niat.